Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skuy Ngoding. Baik, pada video kali ini kita akan melakukan autentikasi untuk CodeIgniter 4. Jadi pada video sebelumnya kita kan sudah melakukan custom helper ya. Nah, saya udah beberapa hari ini nggak upload. Saya mohon maaf karena sedikit kurang sehat. Ini alhamdulillah sudah membaik ya. Baik, jadi untuk melakukan autentikasi ada beberapa hal yang kita perlukan. Jadi kita bisa jalankan dulu ini ya aplikasinya. Oke, klik ke sini. Nah, aplikasinya udah berjalan ya. Jadi di sini kita bisa buka. Nah, kita si Ionizel lah. Jadi kemudian kita fork ataupun kita copy ini aja. Nah, ini kita copy ya, biar kita clone nanti. Nah, jadi si Ionizel ini dia udah memberikan kontribusi untuk membuat autentikasi, pakai autentikasi untuk si CodeIgniter 4. Jadi kita berterima kasih ya kepadanya. Kita lihat di sini bahwa Meetout ini atau namanya ini ya, Meetout paketnya itu fleksibel, powerful, secure, aman untuk CodeIgniter 4. Nah, ini dia requirementnya. Jadi dia setidaknya PHP 7,2 ke atas, terus ada CodeIgniter 4. Coba kita lihat. Oke, kita lihat versi PHP-nya ya, berapa. Nah, dia 7,2.3. Nah, ini dia udah boleh ya memakai itu. Oke, baik, kita lihat di sini ada beberapa fiturnya ya. Kemudian cara instalasinya melalui Composer seperti ini, atau bisa seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini aja kita copy, kita clone ya. Oke. Nah, nanti kita akan melakukan beberapa konfigurasi ya yang diperlukan, dan juga ini ada manual instalasi. Oke, jadi langsung saja kita buka terminal ya, new terminal, lalu kita masuk ke cd app. Kalau kita lihat dir, dalam sini ada beberapa folder ya. Jadi kita mau masuk ke bagian third party. Nah, di sini kita pakai yang punya Meetout tadi ya, cd third party ya. Oke. Nah, di sini kita ketikkan git clone. Teman-teman, kalau ini pastikan sudah menginstal git ya, untuk bisa menggunakan perintah CLI seperti ini. Oke, git clone kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, kan sudah selesai nih. Nah, jika sudah selesai, kita lihat di folder app, lalu di folder third party ini sudah ada folder Meetout ini ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada beberapa folder dan file. Nah, di bagian src ini, disinilah mungkin konfigurasinya ya. Nah, ini ya controllernya. Oke, database-nya ini kita lihat ya, ada nih ya, migration. Baik, jadi kalau kita cek di sini database kita sekarang udah berubah pasti ya, all host. Oke, baik, sekarang kalau kita lihat di database-nya itu udah ada beberapa table ya. Kalau kita lihat di sini ada user yang udah pasti ini akan kita gunakan sebagai registrasi user ya, dan banyak lainnya di sini. Bisa kita lihat di sini untuk reset password, untuk permission ya, atau role. Lalu ada group user. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Nah, kita bisa kembali ke sini, kita lihat dokumentasi ini ya. Nah, di sini ada manual installation ya. Jadi manual installation ini, kalau kita lihat dia ke file autoload ya. Jadi kita pergi ke app lalu config autoload. Nah, di sini ada PSR4. Nah, kita bisa tambahkan di bawah sini yang Meetout sini ya. Kita copy lalu kita paste di sini. Maaf nih. Kita copy ya. Dan kita paste sini. Oke, kita save. Kemudian setelah autoload kita bisa lihat konfigurasi di bawah ini. Nah, semisal katanya ini digunakan untuk mengirimkan email untuk reset password atau sebagainya, maka kita harus konfigurasi email.php nya. Nah, ini saya bilang opsional. Kalau teman-teman nanti nggak mau buat fitur untuk reset password bagi si user, maka ini nggak perlu diisi. Semisal di sini contohnya aja Skuy Ngoding ya, skyngoding@gmail.com gitu. Kemudian di from name ini kita isi misalkan Skuy Ngoding untuk nama pengirimnya ya. Oke.
Setelah email ada validation.php, kita isi di rule sets-nya ini ya. Ini kita copy. Lalu kita ke validation, kita lihat rule set-nya ini, lalu kita paste di sini. Oke. Kemudian kita pastikan database tersetup secara baik ya. Lalu kita jalankan ini. Oke. Sekarang jadi di roots, jadi kita tambahkan beberapa hal ini. Di bagian ini udah ada ya. Jadi kita lihat di filter, kalau nggak salah saya ada satu lagi. Oke, ini di filter ini kita tambahkan ini ya, di bagian aliasisnya ini. Kita copy lalu kita buka file filternya, kita paste di aliasis. Oke, kita save. Oke. Kemudian jadi kita tambahkan sedikit konfigurasi di roots. Kita gunakan function di sini. Nah, bisa kita buat seperti ini, $roots terus group. Nah, kemudian kita filter filter jika diisi root kita dengan login, maka jalankan function berikut yang parameternya $roots ya. Nah, kita input ini ke atasnya sebagai kalau dia berhasil login, maka dia akan mengakses base URL yang mengarahkan ke controller home dan method index. Oke. Nah, ini kita tutup. Save. Sekarang kita lihat kalau kita menuju ke bagian login. Ini error. Kenapa? Kok ini root collection group must be. Oke, $roots group filter. Oh maaf, ini seharusnya di sini ya. Ini ada filter, kalau nggak diisi kita harus menuju dia ke bagian login ini. Kalau nggak salah seperti ini. Kita refresh. Oh, kan udah muncul nih halaman loginnya. Jika sudah seperti ini, kita harus melakukan beberapa hal ya sebelum kita men-test ini ya. Sebelum kita testing, jadi kita bisa melakukan enabling remember me. Coba kita lihat. Jadi di bagian mid out src, lalu kita menuju ke controller ya. Controller, bukan controller, maaf, authorization, coba kolektor. Salah. Config ya. Nah, di out ini. Nah, kalau kita mau bisa buat maaf, di mana nih? Lupa. Remembering. Kalau mau buat remember me, kita bisa buat true. Nah, jadi dia pakai cookies ya. Kita lihat di sini. Kita refresh loginnya. Nah, udah ada remember me. Ini ya. Kalau kita nggak mau aktifkan, maka kita buat false ini. Oke. Di bagian low activation. Nah, teman-teman buat seperti saya ya. Ini di komentari aja. Lalu kita buat false di sini. Kenapa? Karena kita akan untuk sementara ini kita tidak menggunakan aktivasi dulu ya. Tapi kalau kita menggunakan aktivasi, maka dia akan dikirimkan email saat pendaftaran. Dikirimkan email kepada si pengguna aktivasi, baru bisa berhasil melakukan pendaftaran gitu ya. Ini kita buat false saja. Oke, kalau udah seperti ini resetter untuk reset password ya. Kita biarkan aja dulu. Lalu di bagian controller ya, di bagian sini. Controller mana nih? Di sini. Karena kita nggak mengaktifkan remember me, maka yang berbau cookies kita hapus atau kita ganti. Contoh di sini. Ini kita copy lalu kita komentari. Kita redirect dia kemana? Kita redirect dia ke base URL lah. Ini. Oke, lalu ini kan punya siapa? Punya attempt login. Kalau berhasil login ya nanti. Nah, kalau yang with cookies ini kita komentari, kita copy. Lalu yang cookies ini kita hapus. Ini. Oke, biar nggak ada error. Oke. Nah, karena kita kan belum punya akun nih, coba kita tes daftar dulu satu. Nah, saat kita tes daftar, kita juga melakukan tes validasi ya. Misalkan swing ngoding, kita tes langsung register. Edge ini ya. Nah, username tidak boleh kosong katanya. Email harus valid email. Nah, password
confirm juga tidak boleh kosong. Kenapa ini bahasa Indonesia dan ini bahasa Inggris? Nah, karena kita udah custom kemarin ya language-nya di saat video form validation ya. Coba dicek, kita udah custom message errornya. Jadi kalau kita buat require, maka dia tidak boleh kosong. Nah, valid email ini kita belum buat bahasa Indonesianya ya, jadi dia tetap keluar bahasa Inggrisnya. Jadi kok saya tes squeewarning@gmail.com, lalu username-nya itu sebagai contoh misalkan squee ini ya, lalu passwordnya bintang, saya buat admin ini aja, kita lihat kayak mana hasilnya. Admin. Nah, di sini ada validasinya lagi, dia harus strong password ya, ini password yang kuat. Lalu kalau kita buat kuat tentang pagar, A nya besar admin 123, terus bintang pagar admin 123. Tetap kalau kita lihat di sini apa yang muncul ya, apakah berhasil ataupun dia tetap muncul error. Nah, berhasil berarti kita perlu password yang lebih kuat dan berbeda. Kalau kita buat admin ataupun password kayak gitu, maka dia akan dianggap sebagai password yang biasa digunakan, dia validasi error. Coba teman-teman coba aja. Nah, ini kalau udah berhasil daftar, maka kita bisa gunakan username ataupun email. Saya gunakan username squee, passwordnya tadi bintang pagar besarnya, terus admin 123. Nah, kalau udah berhasil, dia menuju ke base URL, yaitu yang berada di controller home ya, method index. Baik, kalau udah di sini, kalau kita cek ini udah bisa. Nah, dia kan udah login tadi. Coba kita kembali ke bagian login. Nah, dia nggak bisa, dia langsung tendang lagi ke halaman base URL ya. Kenapa? Karena dia udah ada sesi ya, semacam itulah. Nah, kalau kita register juga nggak bisa nih. Nah, kalau kita lihat nggak bisa. Kecuali kita bisa mengaksesnya lagi kalau kita logout. Kalau kita logout, kita lihat dulu ya. Logout dia dikembalikan lagi ke base URL. Nah, kita bisa kembalikan dia ke login gini ya. Oke, lalu kita misalkan logout di sini. Nah, dia dikembalikan ke bagian login. Nah, di sini teman ada bermasalah di sedikit. Coba kita lihat, kalau kita belum login, kita bisa mengakses ini. Kita bisa mengakses controller. Nah, ini kita akan konfigurasi di video-video selanjutnya. Nah, di video selanjutnya kita akan kustomisasi, registrasi, login, dan juga aturan untuk biar dia tidak bisa mengakses controller lain kalau belum login si usernya. Oke. Jadi apabila yang kurang saya mohon maaf. Sampai di sini aja pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.